A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan seluruh nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita masih dapat melakukan aktivitas-aktivitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa salat dan salam bersama-sama kita hadiahkan ke baginda ruh junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan seringnya kita bersolawat kepada beliau, harapan kita semua sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, mukadimah saya padakan sampai di situ saja. Adapun tujuan saya dalam rangka video ini ialah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hadis tematik, yang mana di dalam mata kuliah ini dipandu oleh Bapak dosen, yaitu Haji Iqbal Abdul Muin LCMA. Baiklah, saya atas nama Rahmatan lil Alamin Hasibuan dengan NIM 0111213147 akan memberikan penjelasan materi dari hadis tematik. Langsung saja, materi yang pertama, pengertian hadis. Hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapannya. Pengantar metode hadis. Segala sesuatu butuh cara untuk mengetahui maksud tertentu. Begitu pula dengan hadis. Hadis Nabi Muhammad SAW butuh metode pemahaman agar hadis itu bisa diketahui, dimengerti, dipahami, kemudian diamalkan. Metodologi. Dalam buku yang ditulis oleh Arifuddin Ahmad, bahwa metodologi pemahaman diartikan teknik interpretasi, di mana dibagi menjadi interpretasi tekstual, kontekstual, dan introspektual. Prinsip-prinsip hadis. Memahami hadis tidak semudah dengan mengembalikan kedua telapak tangan. Pengantar metode hadis mad'ui. Kajian hadis memiliki posisi yang sangat penting karena hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Kajian hadis terbagi pada beberapa pembahasan, di antaranya kajian mustalah al-hadis, kritik sanad dan matan, serta berkaitan dengan pemahaman hadis. Banyak ulama klasik dan ulama kontemporer yang menulis buku hadis, sehingga sangat mudah mendapatkan akses untuk melakukan pengkajian hadis. Hadis atau sunnah adalah segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan maupun sifatnya, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau sesudahnya. Selanjutnya ialah metode mad'ui. Secara bahasa, kata mad'ui berasal dari kata maudhu'i yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya adalah masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata mad'ui yang terdiri dari huruf ain, dot, waw berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata mad'ui merupakan lawan kata dari al-raf'u atau mengangkat. Pengertian mad'ui secara terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, dengan penjelasan dan kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Ciri-ciri metode mad'ui. 1. Menghimpun hadis-hadis yang membicarakan satu topik permasalahan tertentu. Yang kedua, memahami makna dari masing-masing hadis. Yang ketiga, memahami hadis secara komprehensif dengan menggunakan pendekatan tematik. Unsur-unsur metode tematik. 1. Menentukan topik judul yang akan dibagi. 2. Mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan.
ketiga, melakukan pensyarahan atau pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih satu di antara seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Selanjutnya, langkah-langkah pengkajian metode hadis tematik. Menentukan tema atau masalah yang akan dibahas. Yang kedua, menghimpun atau mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu tema. Yang ketiga, melakukan kategorisasi berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan kemungkinan perbedaan peristiwa. Yang selanjutnya, melakukan kegiatan iktibar dengan melengkapi seluruh isi sanad, melakukan penelitian sanad, melakukan penelitian matan, membandingkan berbagai syarah hadis, melengkapi pembahasan dengan hadis-hadis atau ayat-ayat pendukung, menyusun hasil penelitian menurut kerangka besar konsep, menarik kesimpulan dengan argumentasi ilmiah. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan metode Madui. Kelebihan dalam metode Madui membuat pemahaman menjadi utuh dengan ditetapkannya judul-judul pembahasan yang akan dibahas, membuat pembahasan itu menjadi utuh, sempurna. Maksudnya penampilan suatu masalah secara utuh, tidak terpisah-pisah, bisa menjadi tolak ukur untuk mengetahui pandangan-pandangan hadis tentang suatu masalah. Dan kekurangannya ialah memenggal hadis. Maksudnya adalah metode ini mengambil satu kasus di dalam satu hadis atau lebih yang mengandung berbagai permasalahan, membatasi pemahaman hadis dengan adanya perbuatan penetapan judul di dalam pemahaman hadis. Maka dengan sendirinya berarti membuat suatu permasalahan menjadi terbatas atau dengan topiknya. Baiklah, mungkin ini sajalah penjelasan singkat dari saya tentang metode hadis tematik atau pengertian hadis dari mata kuliah hadis tematik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.